Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil barril jawadi alladhi jallat ni'amahu 'anil ihsa'i bil a'dadi al-manni bil lutfi wal irsyadi al-hadi ila sabilir rasyadi al-muwaffiqi litafaqquhi fid din man latafa bihi wa ikhtarahu minal 'ibadi. Ahmaduhu ablagha hamdin wa akmalahu wa azkahu wa ashmalahu. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه أما بعد. Alhamdulillah, hari ini, sore ini Allah masih memberikan taufik kepada kita semuanya sehingga kita bisa melanjutkan belajar kita kembali. Semoga Allah selalu melimpahkan keberkahan, taufik, dan juga kemudahan dalam semua urusan kita. Jangan lupa juga ini mumpung masih waktu yang paling mustajab di dalam satu pekan ini, yaitu hari Jumat sore ba'da asar. Ini jangan lupa untuk memperbanyak doa, memperbanyak sholawat. Minta apa saja kebaikan untuk kita semuanya dan juga untuk negeri kita. Semoga Allah menjaga kita semuanya. طيب قبل أن نبدأ درسنا أقرأ لكن كشف الحضور من دعي اسمها فلتقل حاضرة. Ibu Agneta lam tahdur. بعدها Ibu Amalia hadirah. بعدها Ibu Ayu Agustin hadirah Ustaz. Barakallahu fiik. بعدها Mbak Eka Hadirah Ustaz. Barakallahu fiik. بعدها Ibu Hanifah lam tahdur. بعدها Ibu Herfina lam tahdur أيضا. بعدها Bu Heti Hadirah. Barakallahu fiik. بعدها Bu Zuhrah hadirah Ustaz. Fatahallah alaik. Ba'daha Bu Yanti. Bu Yanti tadi mustami'ah ya. Barakallahu fiik. Ba'daha Bu Jemi thumma Aca. Hadirah. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Ba'daha Ibu Mutia. Bu Mutia alam tahdur. Ba'daha Nabila. Barakallahu fiik. Ba'daha Ibu Sri. Ibu Sri, apakah bisa hadirah? Tadi beliau memberi kabar beliau sedang di rumah sakit karena cucu beliau sedang sakit. Semoga Allah segera memberikan kesembuhan kepada cucu beliau. Baik. Ada yang belum saya sebut? Ada yang terlewat? Ibu Agneta, Ibu Hanifah, Ibu Herfina. Hadirah Ustaz. Siapa? Bu Yenti Ustaz. Baik, Bu Yanti sudah saya Yes. tandai. Iya. Mbak Andaha, Ibu Mutia lam tahdur aidan. Kita tunggu semoga yang lain nanti segera menyusul. Baik. Qabla an nadkhula ila darsina al-jadid as'alukunna 'anid dars al-madi. ماذا درسنا في لقائنا الماضي؟ ماذا درسنا في الأسبوع الماضي? Apa yang kita pelajari di pekan lalu, di pelajaran yang lalu? Al-istisham musanna. Al-ismul musanna. Itu kemarin itu bab berapa itu, Ibu? 18. Betul sekali, bab 18. Di sana ada yang pertama ada al-ismul musanna. Ada apa lagi? Istifham kam. Istifham kam. Betul. Lalu ada apa lagi? Masih ada lagi. Hazani hatani. Betul sekali. Ada Hatani. Ism isyarah lil musanna hadzani dan hatani. Jadi 3 poin pembahasan itu yang kita bahas kemarin. Al-ismul musanna hadzani dan hatani dan juga istifham
kam. Saya tanya, apa yang dimaksud dengan al-ismul mutsanna? Musanna itu Ganda. yang menunjukkan double. Ma dalla ala tsnaini aw ithnataini. Kata yang menunjukkan Double ganda atau double, baik itu mudzakkar maupun muannats. Begitu Ibu ya? ya. Baik. Lalu bagaimana caranya kalau kita ingin merubah ism mufrad, kata tunggal, menjadi ism mutsanna? Bagaimana caranya Ibu? Ditambahkan alif dan nun. Ahsan, dengan cara menambahkan alif dan nun di mananya? Di awalnya, di tengahnya, atau di akhirnya? Akhir. Di akhir kata. Misal kalau kata kitabun, itu satu kan Ibu ya, mufrad. Kitabun, kalau kita ingin merubah menjadi bentuk mutsanna jadi bagaimana? Kitabani. Ahsan, jadi kitabani. Ahsan. Di sana kemarin contohnya daftarun. Kalau kita ini ism mufrad. Ini ism mufrad. Kalau kita ingin merubahnya menjadi ism mutsanna jadi daftaroni. Jadi daftarun ini ism mufrad dan jenisnya mudzakkar. Kalau kita ingin merubahnya menjadi mutsanna, tinggal kita tambahkan alif dan nun di belakangnya. Dan kita perlu ingat juga nunnya ism mutsanna, nun ism mutsanna yang menunjukkan dua atau double itu harokatnya kasroh Ibu ya, kasroh. Itu kasrohnya bukan karena majrur, tapi memang seperti itu. Begitu Ibu ya. Jadi kasrohnya majrur, jangan sampai tertukar dengan huruf nun pada jamak mudzakkar salim. Masih ingat Ibu-ibu, jamak mudzakkar salim itu tambahan di akhirnya apa Ibu-ibu? Wow. Waw dan nun. Waw dan nun. Ada nun juga di sana di akhirnya. Waw dan nun. Tapi huruf nunnya harokatnya dhammah atau kasroh? Fathah. Fathah. Ahsan. Kalau jamak mudzakkar salim misalkan muslimun. Kalau dijadikan jamak jadi? Muslimuna. Muslimuna. Tambah waw dan nun di akhirnya. Nunnya tandanya fathah. Tapi kalau mutsanna double itu huruf nunnya harokatnya apa? Kasroh. Seperti di sini daftarun jadi daftaroni. Begitu Ibu ya? Daftaroni. Ini contoh dari ism mudzakkar yang dan perubahan dari mufrad ke mutsannanya. Bagaimana dengan ism muannats? Kemarin sebenarnya tambahannya sama kan Ibu ya? Tambahnya alif dan nun, tapi di sana ada penyesuaian. Apa itu? Tak marbutahnya berubah menjadi tak maftuhah, tak yang terbuka. Ahsan. Misal kemarin nafidzatun ini ism mufrad, kalau kita rubah menjadi mutsanna jadi Nafidatani. ahsan, jadi nafidzatani. Tinggal ditambah alif dan nun saja, tapi secara penulisan di sana ada perubahan yang lain, yaitu tak. Tak yang sebelumnya tak marbutah, tak yang terikat seperti ini, bentuknya bulat, dia berubah menjadi tak yang maftuhah, tak yang terbuka. Nah, ini Om ya. Baik. Tentang ism mutsanna, hal min soal? Ada yang masih bingung tidak Om? Tentang ism mutsanna? Enggak. Tidak ada? Yakin? Tidak ada pertanyaan? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Kemarin selain ism mutsanna, kita membahas juga ism isyarahnya. Ism isyarah untuk mutsanna. Kalau mutsanna, ism mutsanna mudzakkar dan dekat, qarib, kita menggunakan isyarahnya bagaimana Ibu-ibu? Hadani. Hadani. Hadani ini merupakan ismul isyarati lil mutsanna al-qarib al-mudzakkar.
Jadi ini kata tunjuk untuk menunjuk kata ganda atau double yang dekat dan mudzakkar. Dengan kata lain sebenarnya hadzani ini adalah bentuk musanna dari apa Ibu? Muzakkar. Hada. Bentuk Qorib. musanna dari Hada. hadza. Ahsantunna. Kalau hadza untuk tunggal kan Ibu ya, untuk mufrad. Untuk musannanya hadzani. Kalau jamaknya Haulai. haulai. Jadi seperti itu urutannya. Hadza, hadzani, haulai. Kalau misalkan anak-anak kan biasanya ngafalnya hadza, hadzani. Hadza, hadzani. Kok saya lupa ya? Oh ya, hadza, hadzani, hadzaini, haulai. Semua untuk mudzakkar. Hadhihi, hatani, hataini, haulai. Semua untuk muannas dan seterusnya seperti itu biasanya kalau anak-anak. Tayyib. Ini contohnya kemarin bagaimana? Hadza daftarun. Hadza daftarun. Kalau kita perhatikan kata daftarun ini adalah mufrad mudzakkar, ya atau iya? Ya. Itu mufrad mudzakkar makanya pakainya hadza, ism isyarahnya hadza. Tapi kalau kita ingin rubah menjadi mutsanna, maka jadi bagaimana bentuknya dua-duanya? Hadzani daftaroni. Ahsant. Hadzani daftaroni. Jadi hadza menjadi hadzani. Begitu Ibu ya? Gak bingung ya insyaallah di sini? Halo? Insyaallah. Insyaallah. Insyaallah mudah ya, mudah ini. Ini semester 2 itu kata Mbak Eka kemarin semakin lama semakin mudah pelajarannya. Semoga seterusnya Allah memberikan kemudahan. Jadi kita kalau untuk yang jauh berarti tetap haulai ya? Kalau yang jauh? Enggak. Kalau dekat kan hadza jadi hadzani. Kalau jauh dari apa? Ilmu nanti insya Allah. Jadi kalau jauh kan kalau mufrad apa? Jauh mufrad? Dalika. 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 Kalau Anas. apa namanya? Musanna apa? Nanti insya Allah. Danika. Danika. Nah itu sudah ada yang pernah belajar berarti. Danika. Danika. Ada nunnya tetap. Danika. Lalu jamaknya baru ulaika. Belum kan kita belum kita pelajari ya? Oh. Ulaika udah kayaknya, tapi yang Zanika belum. Zanika belum, Ulaika betul. udah. Ulaika pada jamak kemarin kita pelajarinya. Tapi danikanya belum. Gak masalah. Oh jadi beda ya? Beda. Kan Oke. jauh dan dekat kan beda ya? Iya. Baik. Kecuali kalau belajar online sama aja. Jauh dan dekat mah sama aja. Baik. Nastamir. Kemarin selanjutnya ada hatani. Hatani ini sama kaitannya sebenarnya. Ini ism isyarah lil musanna. Sama lil musanna. Al-qarib. Hanya saja ini untuk muannas. Kalau hadani untuk mudzakkar, hatani untuk muannas. Ingat Ibu ya, bedakan antara musanna dan muannas. Saya ulang lagi, kemarin saya sempat mengingatkan. Karena sebagian biasanya kalau baru belajar itu tertukar antara musanna dan muannas. Kalau muannas itu lawannya mudzakkar Ibu ya. Ya. Muannas, mudzakkar. Tapi kalau musanna itu double atau ganda. Mufrad, musanna, jamak, itu pasangan-pasangan. Begitu Ibu ya, insya Allah nggak bingung ya. Ya. Tayyib. Ini kalau kita perhatikan berarti hatani ini bentuk musanna dari apa Ibu-Ibu? Muannas. Bentuk ganda dari hadhihi. Aslinya hadhihi bentuk mufradnya. Makanya di sana kita lihat contohnya hadhihi nafidatun. Ma makna hadhihi nafidatun? Ini adalah sebuah jendela. Ini adalah sebuah jendela. Ahsant. Hadhihi nafidatun. Kata nafidatun ini mufrad atau jamak? Mufrad. Mufrad. Ahsant. Ini mufrad. Makanya pakai hadhihi. Hadhihi nafidatun. Tapi kalau kita rubah menjadi bentuk musanna, maka jadi bagaimana? Hatani. Jadi? Halo? Kok malu-malu untuk menjawab ini? Hatani nafidatani. Hatani
nafidhatani. Hatani nafidhatani. Di sana hadhihi perubahannya dari hadhihi menjadi bentuk musanna, Tapi ada mudah. haknya berubah menjadi ta maftuhah dan ditambah alif dan nun. Begitu ya. Atau dihafal saja. Hadhihi jadi hatani gitu ya. Kalau misalkan bingung ini ditambah apa tambah apa, mending langsung aja dihafal hadhihi musannanya hatani. Kalau hadza hadzani, hadhihi hatani. Begitu Ibu-ibu ya. Tayyib. Hal min soal, ada yang bingung Ibu-ibu di sini? Ada pertanyaan? Tafadhal. Halo? Tidak ada pertanyaan? Belum. Belum, tayyib. Kemarin kita juga membahas tentang kam sebagai ism istifham. Ini ism istifham, ismustifhamin lil adad. Kata untuk menanyakan jumlah yang belum jelas, yang ingin kita ketahui kepastiannya. Kam, maknanya biasanya kam itu berapa Ibu-ibu? Apa? Astagfirullah, ini Berapa? maknanya apa ngasih tahu ini? Iya. Kam itu maknanya apa? Berapa? Berapa? Bisa juga maknanya untuk menggunakan untuk menanyakan harga. Kalau ada tambahan bi sebelumnya, bikam. Bikam itu kalau di bahasa kita mungkin berapaan gitu ya. Itu untuk menanyakan harga. Kalau ada tambahan bi sebelumnya. Tapi intinya mau ada tambahan bi sebelumnya atau tidak, langsung kam, itu setelah kam itu harus ada apa kemarin Ibu-ibu? Tamis. Tamyiz. Harus ada tamyizun. Tamyizun. Maksudnya tamyiz kemarin apa Penjelas ya. Untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan kam itu tadi. Yang ditanyakan tentang kam itu tadi apa? Kan gitu ya maksudnya. Itu tamyiz. Tamyiz pada kam istifhamiyah itu keadaannya bagaimana Ibu-ibu? Mansub, Mansub. Tandanya? Mansub. fathah, Tandanya fathah. Mansub. Tandanya fathah. Ada ketentuan yang lain? mufrad, Harus mufrad, tunggal, dan Nakiro. nakiroh. Misal di sana. Bagaimana? Ini tadi bertanya ke saya atau ke yang lain? Misal di sana, kam kitaban. Kam itu ism istifham itu tadi. Lalu kitaban ini sebagai tamyiz dari kam. Tamyiz dari kam. Keadaannya mansub. Tamyizun mansub, tandanya fathah. Lalu ketentuan lainnya, tamyiz ini harus mufrad, bentuknya tunggal, nggak boleh kam kutuban. Nah, tidak boleh seperti itu. Kecuali nanti kalau kam untuk menunjukkan betapa banyak gitu. Nanti insya Allah pada saatnya insya Allah kita bahas. Tapi kalau kam untuk menanyakan jumlah, itu harus mufrad dan nakiroh. Begitu Ibu ya. Jadi tidak boleh kamil kitabah, tidak boleh. Kam al-kitabah seperti itu tidak boleh. Jadi harus bentuknya seperti ini. Kam kitaban indak. Gitu Ibu ya. Insya Allah nggak bingung ya. Insya Allah enggak. Dan kemarin kita jelaskan juga cara menjawabnya. Disebutkan dulu indi, lalu baru jumlahnya berapa. Kitabani. Kalau misalkan kam taliban fil fasli, cara menjawabnya apanya dulu? Kam taliban fil fasli. Fil fasli berarti Berarti yang disebutkan dulu fil faslinya dulu kan gitu ya? Iya, fiha. Fil fasli misalkan fil fasli 2 siswa bagaimana? Fil fasli tolibat. Apa tadi pakai perempuan apa laki-laki? Kalau perempuan, Siswa itu kan laki-laki. Tolibani. Fil fasli talibani, begitu ya? Fil fasli talibani. Insyaallah nggak bingung ya tentang kam. Setelah kam itu harus tamyiz. Tamyiz ini mansub dan ketentuannya harus mufrad dan nakiroh. Cara menjawabnya disebutkan dulu biasanya syuhul jumlahnya, baik itu dzarf atau jar majrurnya. Baru setelah itu jumlahnya. Begitu ya? Hal min soal, ada pertanyaan Ibu-ibu?
Ada pertanyaan? Belum. Tayyib. Nastamir idzan. Kemarin sudah kita baca hiwar ini ya, dan kita juga sudah membaca beberapa tamrin dari at-tamrinul awal, at-tamrinul tsani, ini sudah kita jawab semuanya. Ya atau iya? Ya. Iya. Saya nunggu jawabannya. Iya. Iya, sudah kita jawab. Dan at-tamrinul tsalis juga sudah kita jawab juga. Iya atau iya? Salis. Iya, salis iya. At-tsalis juga sudah kita jawab. Di sana. Berarti yang belum itu PR. At-tamrin ar-rabi. Kita bahas Ibu-ibu ya. Untuk yang belum mengumpulkan nanti silahkan disusulkan, nggak masalah. PR kemarin perintahnya diminta untuk apa? Diminta untuk dijadikan mutsanna. Jadi mubtada'nya di sini kan Jadi hawwilil mubtada'a fi kulli minal jumalil atiyati ila mutsanna. Rubahlah setiap mubtada. Rubahlah setiap mubtada. Jadi kalau misalkan hadza kitabun, mubtada'nya yang mana Ibu? Ada. Hadza itu mubtada. Nah, ini mubtada'nya ini diminta untuk dirubah menjadi bentuk mutsanna. Kalau mubtada'nya berubah, otomatis khobarnya kan juga ikut berubah, ya atau iya? Iya. Iya, kan dulu ketentuannya, dulu waktu di semester 1 kita mempelajari mubtada dan khobar. Khobar itu harus sama dengan mubtada'nya. Salah satunya dalam hal apanya? Dalam hal jumlahnya. Jadi kalau mufrad, mubtada'nya mufrad, khobarnya juga harus mufrad. Kalau mubtada'nya jamak, khobarnya juga jamak. Kalau mubtada'nya mutsanna, maka khobarnya juga mutsanna. Ya atau iya? Iya. Baik. Makanya kalau kemarin contohnya hadza kitabun, kalau dirubah menjadi mutsanna, mubtada'nya jadi bagaimana? Hadzani kitaban. Ahsantunna, hadzani kitabani. Sekarang coba kita jawab satu persatu Ibu-ibu ya. Kita jawab satu persatu. Nanti kalau misalkan kemarin PR-nya ada yang kurang tepat, silahkan dibetulkan, tidak masalah. Tayyib. Ibu Agneta, apakah hadirah? Lam tahdur. Ibu Amalia, masih mustami'ah ya? Sudah Ustaz. Sudah, tafadhali. Sudah. As-su'alul awal, hadza qalamun. Jadinya kalau musanna bagaimana? Hadza qalamun. Hadzani qalamani. Ahsanti, jadi hadzani qalamani. Insyaallah tidak perlu saya tulis ya Ibu ya. Insyaallah sudah tahu kan namanya tulisannya? Hadzani qalamani. Kalau misalkan ada yang bingung tulisannya nanti silahkan ditanyakan. Nastamir. Jayyid, fatahallahu alaik. Ba'andah. Ibu Ayu apakah hadirah? Hadirah Ustaz. Barakallahu fiik. Ibu Ayu masih di Malang, Om? Di Jakarta Ustaz. Wah, sekarang udah di Jakarta, Masya Allah. Ustaz lagi pulang kampung. Iya, sekarang malah saya yang di kampung, Om. Barakallahu fiik. Tafadhal. Hadhihi misqaratun. Hadhihi misqaratun menjadi Hatani misqaratani. hatani misqaratani. Jayyid, fatahallahu alaik. Enggak bingung ya? Nastamir. As-su'alu tsalits Mbak tafadhali. Hadza talibun. Naam. Hadzani talibani. Jayyid, hadzani talibani. Fatahallahu alaik. Ba'da as-su'alu rabi' Ibu Hanifah apakah hadirah? Hadirah Ustaz, tapi Barakallahu belum fiik. siap Ustaz. Belum siap, Om. Afwan, Enggak masalah, tafadhal. afwan Ustaz. Enggak masalah, enggak masalah. Ini tadi. Selanjutnya Bu Heti, tafadhali Bu Heti. Hadhihi tolibatun. Hatani tolibatani. Masya Allah, fatahallah lagi. Jadi hatani talibatani. Insya Allah mudah ya. Insya Allah. Tayyib. Nastamir, fatahallah alaik. As-su'alul khamis.
Hadzal rajulu mudarrisun. Bu Siti Zuhrah, tafadhali. Hajihi haja ar rojul ya Ustaz nih. Betul, rojul. Jangan kecil, Rojul rojul. mudarrisun. Hajani ar-rojulani Betul. mudarrisun. Ah, Mudari agak apa Ustaz nih harokatnya ini? coba pelan-pelan. Ini mubtada'nya yang mana? Haja. Hadza itu mubtada. Kalau dirubah menjadi musanna jadinya Hajani. hadzani. Lalu khabarnya mana, Om? Arrojalani. Rojulani. Rojulani itu apakah itu khabar? Itu saya belum paham tuh Ustaz tentang ini nih. Khabarnya mana ini ibu-ibu? Mungkin bisa dibantu. Mudarrisun. Jadi hadza ini sebagai mubtada, lalu mudarrisun ini sebagai khabarnya. Ya atau iya? Iya. Tayyib. Lalu ar-rajul sebagai apa kedudukannya? Badal. Sebagai badal. Badal itu maksudnya bagaimana? Badal yang ngikutin Penjelas dari apa yang dimaksud dengan hadza. Gitu ya, Om ya? Jadi ini mudarisani ya Ustaz? Betul sekali. Jadinya mudarrisani. Karena ada 3 kata ini saya tadi enggak. Mudarrisani. Mudarisani. Begitu, Om ya? Ini kalau di semester 1, mungkin kalau nanti mau murajaah kemarin rekamannya kemarin, di semester 1 ini kalau mubtada khobarnya itu di bab 6, pelajaran 6. Itu mubtada dan khobar. Khobar dulu kita sempat pelajari khobar itu dulu ada ketentuan-ketentuannya. Di antaranya kalau khobar ini berupa ism, maka harus ism nakiroh dan harus sama dengan mubtada'nya. Harus nakiroh, Om. Berarti kalau misalkan ar-rajul itu nakiroh atau ma'rifah? Di sini? Ma'rifah. Ma'rifah, tandanya ma'rifah ada apanya? Alif lam. Ada al itu, alif lam. Al itu menandakan bahwasanya dia ma'rifah. Makanya ini sudah bisa dipastikan ini bukan khobar karena ma'rifah. Kalau khobar berupa ism itu harus nakiroh, kan gitu, Om ya? Iya atau iya? Tidak boleh ada alnya. Iya. Iya atau Tapi iya? tetap berubah juga ya Ustaz jadinya arujulani juga. Kenapa kok nah ini badal, rojul ini kan sebagai badal, Om ya? Badal itu pembahasan bab 8 kalau tidak salah. Di semester 1 dulu. Mbak, Bu, Ibu. Ya. Ini Mbak Eka ya sepertinya barusan. Atau siapa? Afwan, sorry, Afwan. Nggak masalah. Barakallahu fiik. Nggak masalah. Ar-rajulan atau ar-rajul di sini sebagai badal. Badal itu maksudnya adalah penjelas dari yang dimaksud sebelumnya. Jadi hadza apa? Karena kalau dikatakan hadza itu kan kadang ini gitu. Ini itu belum jelas yang dimaksud ini apa. Maka di sana diperjelas jadi ar-rajul. Hadzal rajul. Hadza apa? Hadzal rajul. Gitu ya. Jadi ar-rajul itu yang dimaksud dengan hadza. Itu disebutnya badal. Badal itu selalu mengikuti kata yang dijelaskan sebelumnya. Hadza itu bentuknya mufrad kan, ya? Mufrad dan marfu' fi mahalli raf'in maksud saya. Mufrad tunggal dan dalam keadaan rafa'. Makanya di sana hadzal rajul, ar-rajul itu juga mufrad tunggal dan dalam keadaan rafa' marfu'. Ar-rajulu, hadzal rajulu. Kalau hadzanya dirubah menjadi musanna, maka badalnya juga harus ikut juga. Kan menunjukkan, ya, menunjuk hadzani, keduanya ini. Berarti yang ditunjuk berarti kan juga dua juga, ya atau iya? Iya. Menunjuk hadzani berarti yang ditunjuk otomatis pastinya dua, ar-rajulani, begitu ya. Kalau badal memang harus selalu mengikuti dalam semua bentuknya.
Tapi kalau khobar itu mengikuti betul kecuali nakirah ma'rifahnya. Jadi kalau bentuknya jumlahnya itu mengikuti semuanya, baik badal maupun khobar itu semuanya mengikuti mubtada'nya. Ya, Ustaz. Baik, hanya saja bedanya ini nakirah ma'rifahnya. Begitu Om ya. Ada yang bingung tidak Ibu-ibu? Kalau misalkan ada yang bingung silahkan ditanyakan. Halo? Jadi badal itu harus mengikuti apa Harus mubtadanya. bukan, badal itu harus mengikuti yang dijelaskan sebelumnya, kata yang dijelaskan sebelumnya. Jadi badal itu tidak pasti setelah mubtada sebenarnya, Ibu-ibu. Nanti kalau misalkan kita mempelajari jumlah fi'aliyah pun juga mungkin saja ada badal di sana. Misal dulu pernah saya sebutkan ja'al ustadzu. Ja'al ustadzu. Ja'a ini fi'lun, kata kerja. Al ustadzu sebagai subjek kan Ibu ya kalau dalam bahasa kita, pelaku, ya atau iya? Pak Ustadz datang kan gitu ya. Ja'al ustadzu. Al ustadzu berarti sebagai subjek, ya atau iya? Iya. Ja'al ustadzu, di sini ustadz itu kan masih kata yang umum. Jadi ustadz siapa kan belum tahu, ya atau iya? Iya. Kalau disebutkan setelahnya nama, Ja'al ustadzu Muhammadun. Nah, kata Muhammad itu sebagai badal. Jadi tadi Ustaz gimana badal harus mengikuti Kata yang dijelaskan sebelumnya. Jadi badal itu kan penjelas Om ya. Jadi Iya. apa yang dimaksud kata sebelumnya. Jadi badal itu harus mengikuti kata yang dijelaskan sebelumnya. Jadi kata yang dijelaskan oleh badal itu sendiri, yang kata yang sebelumnya. Kata yang sebelum badal itu. Bingung tidak maksud saya Om? Ini kok bahasanya agak bulat itu. Tayyib. Hal min soal, ada pertanyaan? Halo? Ustadz, Naam? ini yang nomor 5 ini yang rojulu mudaris ini berarti mudof ilaih ya Ustadz ya? Bukan. Bukan. Kalau dulu pernah kita membahas mudhof dan mudhof ilaih di semester 1 bab berapa ya? Bab 5 kalau tidak salah, bab 5. Mudhof dan mudhof ilaih itu biasanya menunjukkan makna apa Ibu? Kepemilikan. Meskipun tidak selamanya, nanti akan ada pengembangan pembahasan mudhof dan mudhof ilaih. Maknanya tidak selalu li, bisa juga maknanya min dan fi. Tapi yang kita kenal kemarin kebanyakan contohnya adalah maknanya limit kepemilikan atau keperuntukan. Kalau di sini ar-rajulu mudarrisun itu menunjukkan makna kepemilikan tidak? Tidak, bukan. Sebenarnya itu udah kalimat sempurna ya? Yang mana Om? Yang ini si mubtada khobar ini. Betul. Mubtada dan khobar. Kalau misalkan ada mubtada dan ada khobar berarti sudah sempurna susunan kalimatnya. Hadza tadi sebagai apa Ibu? Mubtada. Yang saya kotakin ini hadza sebagai mubtada, lalu mudarrisun sebagai khobar. Lalu ar-rajul tadi sebagai apa? Badal dulu di bab 8 dulu kita pelajari. Mungkin nanti bisa dimurajaah lagi. Jadi badal itu penjelas dari apa yang dimaksud dengan hadza. Hadza apa? Hadza rajul. Kan misalkan kalau menunjuk ini, kadang kalau orang nggak lihat itu kan nggak tahu pasti apa yang ditunjuk ini kan gitu Om ya? Ya atau iya? Makanya di sana diperjelas dengan badal. Badal itu untuk memperjelas yang dimaksud dengan hadza itu tadi. Hadza rajulu. Hadza apa? Hadza rajulu. Begitu Om ya? Ya, baik Ustaz. Jadi ini tidak ada idhofah di sini, tidak ada mudhof dan tidak ada mudhof ilaih. Di sana urutannya hadza sebagai mubtada, lalu ar-rajul sebagai badal marfu', thumma mudarrisun sebagai khobarnya. Begitu Ibu ya? Tayyib. Hal min soal, ada pertanyaan lagi Ibu? salah berarti nomor 5. Gak masalah Om. Kalau belajar salah wajar.
Kalau udah nggak pernah salah ya ngajar kan gitu Om. Tayyib. Hal min soal, ada pertanyaan lagi Ibu? Jadi kalau diterjemahinnya gimana Ustaz? Seorang lelaki ini, kalau hadzal rajulu mudarrisun, terjemahnya seorang lelaki ini adalah Seorang guru. atau lelaki ini adalah seorang guru, gitu ya. Ya. Terus kalau yang ini berarti dua laki-laki ini. Kedua lelaki ini, Oh. kedua lelaki ini adalah kalau bahasa kita seorang juga ya. Iya, adalah seorang guru juga ya. Seorang guru. Adalah guru gitu kali ya. Adalah guru, boleh seperti itu. Bukan dua orang, dua orang guru kan malah aneh terjemah seperti itu. Tayyib. Ada lagi pertanyaan Ibu-ibu? Silakan, tidak masalah. Tafadhal. Kalau misalkan masih kurang jelas silakan ditanyakan. Hal min soal, ada pertanyaan? Halo? Belum, lanjut lagi Ustaz. Siapa Tayyib. tahu ada pertanyaan lagi. Ustaz, rojulani tulisannya seperti apa ya? Apa Itu Om? di bawah Bu, di bawah. Sudah saya tulis di bawah itu Om. Oh, iya. Hadani ar-rajulani mudarrisani. Itu afan tulisannya. Tulisnya gabung dengan lam ya. Tulisannya agak kayak seperti cacing afan ini Om. Ini bagus kok Ustaz itu Wah, tulisannya. Bilang bagus ini nyindir itu. Betul. Betul, Sebuah. betul bagus. Ada lagi pertanyaan Ibu? Cukup, Ustaz. Masih bagusan tulisannya baik, KPR-nya bagusnya tulisannya. Ini kalau saya nulis di layar seperti itu kan licin, jadinya susah diatur. Itu maksud aku Ustadz, aku belajar nulis di layar, kagak bisa jadi alif. Pasti jadinya mencong-mencong. Barakallahu fiik. Tapi kalau nulis di papan tulis atau nulis di kertas, insya Allah saya berani diadu. Iya, pasti bagus. Tapi kalau nulis seperti ini harap dimaklumi. Barakallahu fiikum. Tayyib. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan soal asadis. Tadi siapa Om gilirannya? Dari Bu Zuhra tadi Om ya. Selanjutnya berarti Bu Yanti Mustami'ah, Aca sekarang. Bu Yanti Mustami'ah ya, masih Mustami'ah ya. Tayyib, berarti Aca. Tafadhali Aca. Nomor 6 Aca. Hazani atau libani, ya kan? Atau libani minal hindi. Jayyid. Hadani talibani minal hindi. Ahsanti. Di sana mubtada'nya mana? Ibu-ibu? Hada. Hadza itu mubtada'nya, ketika hadza dirubah menjadi musanna jadi hadzani. Lalu at-talibani kenapa kok ikut menjadi musanna juga? At-talibani itu kedudukannya sebagai apa? Badal. Badal. Ingat kalau misalkan setelah hadza, setelah mubtada kok ma'rifah lagi, itu pasti badal. Ingat seperti itu Ibu-ibu ya. Kalau setelah mubtada atau setelah hadza lah kita. Kalau setelah hadza itu kok ma'rifah itu atau ada alnya, maka itu pasti badal. Begitu Ibu ya? Iya. Ini terkhusus hadza. Lalu di sini khobarnya mana berarti? Khobarnya syibul jumlah minal hindi. Syubuhul jumlah minal hindi itu jar dan majrur itu kedudukannya sebagai khobar. Jar dan majrur ini khobar. Jadi khobarnya mana? Bukan kata berkata khobarnya, tapi rangkaian jar dan majrur itu sebagai khobar. Begitu Ibu ya? Dan kalau rangkaian jar dan majrur ini baik syubuhul jumlah seperti ini atau mungkin jumlah nanti, itu tidak ada ketentuan persamaan seperti kalau khobarnya satu kata saja, satu isem saja. Kalau mudarris ini kan mudarris, talibah, talib, ini dari tadi kan khobarnya hanya satu isem saja, ya atau iya? Bukan merupakan rangkaian.
talibun, talibatun, mudarrisun itu semuanya satu ism, bukan merupakan rangkaian kata. Tapi kalau di sini ini rangkaian kata jar dan majrur di nomor 6 ini. Rangkaian kata jar dan majrur. Kalau rangkaian kata jar dan majrur itu tidak harus menerapkan ketentuan-ketentuan yang tadi, harus misalkan harus nakiroh, tidak. Harus sama dengan mubtada'nya, tidak. Jadi kalau jar dan majrur atau rangkaian kata itu tidak harus sama dengan mubtada'nya. Makanya di sini tidak dirubah sama sekali. Hadzani talibani minal hindi, tetap minal hindi. Jangan dirubah minal hindaini. Dua India itu India yang mana kan itu? Minal hindi. Gitu Ibu ya. Insya Allah nggak bingung ya maksud saya? Bingung tidak maksud saya? Saya ulangi pelan-pelan. Jadi kan dulu kita pernah mempelajari tentang mubtada dan khobar, ya atau iya? Dulu kita mempelajari bahwasanya khobar itu harus, atau khobar kalau berupa ism, maka harus ismnya ism nakiroh. Itu yang pertama. Kedua, harus sama dengan mubtada'nya dalam hal pertama mudzakkar muannasnya, lalu jumlahnya dan harokat dhammahnya harus sama. Tapi ini hanya berlaku pada khobar yang berupa ism. Khobar itu kan bisa berupa ism, bisa berupa jumlah dan berupa syubhul jumlah. Iya atau iya? Halo? Ini masih ada orang? Iya. Tadi apa? Yang tadi tuh aku lagi ngatur khobar bisa berupa ism. Apa tadi? Bisa berupa jumlah. Jumlah itu apa, Om? Kayak ini kayak si minal hindi ini. Oh, enggak, jumlah itu susunan kalimat sempurna. Susunan kalimat. Kalau ism itu kan kata, Om ya. Kata selain ya kata biasanya ada yang mengartikan kata benda. Kalau yang kedua kayak mudarrisun tadi kan? Betul. Jumlah itu susunan kalimat sempurna. Bisa berupa jumlah ismiyah lagi, bisa juga berupa jumlah fi'liyah. Gitu ya. Itu bisa menjadi khabar. Misalkan Muhammadun dhahaba ilal masjidi. Muhammadun itu mubtada. Dhahaba ilal masjidi itu kan susunan kalimat fi'liyah kan ya. Dhahaba itu fi'lun, ilal masjidi itu keterangannya. Dhahaba ilal masjidi. Jadi rangkaian jumlah fi'liyah itu sebagai khobar dari mubtada tadi. Muhammadun dhahaba ilal masjidi. Muhammadun sebagai mubtada, dhahaba ilal masjidi sebagai khobar. Nanti insya Allah di semester 3 akan kita lebih dalami ini. Insya Allah. Jangan khawatir kalau belum paham sekarang. Sedangkan yang ketiga bisa berupa syibhu Jumlah. apa, Syibhul jumlah. Syibhul jumlah. Syibhul jumlah itu yang bagaimana? Yang zorof sama dia sebenarnya itu kalau diartikan secara harfiah, syibh itu artinya menyerupai. Ya. Yang menyerupai susunan kalimat sempurna. Kenapa kok disebut seperti itu? Karena syibhul jumlah itu merupakan rangkaian kata yang lebih dari satu kata, tapi bukan termasuk kalimat sempurna. Bukan termasuk rangkaian kalimat sempurna. Yang termasuk hindi ini ya? Betul sekali. Yang di dalam bahasa Arab sebenarnya hanya ada dua jenis syibhul jumlah. Yang pertama sudah kita pelajari di semester 1 kemarin, yaitu jar dan majrur. Jar dan majrur. Ini termasuk syibhul jumlah, bisa menjadi khobar. Makanya di sini minal hindi itu jar dan majrur sebagai khobar. Begitu ya. Kalau yang kedua adalah dzaraf. Mungkin sebagian kita pernah menemukan dzaraf, tapi secara terperinci kita belum pernah mempelajarinya. Insya Allah nanti betul-betul kita pelajari secara detail tentang dzaraf itu di semester 7. Semoga Allah memberikan kemudahan. Amin. Saya tidak mendengar amin. Amin. Amin, Ustadz, tapi nggak kedengeran emang. Iya.
Di sana jadi khobar itu bisa ada 3 pilihan ini Ibu-ibu. Bisa berupa ism, bisa berupa jumlah, bisa berupa syibhul jumlah. Kalau ketentuan yang kita pelajari di semester 1 kemarin, khobar ism itu harus berupa nakiroh. Ismnya harus ism nakiroh. Lalu harus sama dengan mubtada'nya. Dalam hal mudzakkar muannasnya, lalu dalam hal jumlahnya, dalam hal harokat dhammahnya, itu hanya berlaku pada khobar yang jenis pertama ini, yaitu khobar yang berupa ism. Sedangkan khobar yang berupa jumlah dan syibhul jumlah itu tidak harus ada ketentuan itu tadi. Begitu ya Ibu ya? Bingung tidak maksud saya? Halo? Insya Allah enggak Ustadz. Kalau saya pribadi saya berusaha memahami karena memang selama ini saya pun juga suka hablur gitu loh, kayak ini yang muktada mana, yang khobar mana, yang bada mana. Jadi kalau dalam ngerjain PR juga suka bingung. Tapi ada satu poin yang saya pelajari hari ini yang saya pikir saya baru tahu itu, yaitu mengenai tadi petunjuk yang Ustadz sampaikan bahwa kalau setelah haza, kalau dia ma'rifah atau ada alif lam, besar kemungkinan dia adalah badal gitu loh. Betul sekali. Saya baru paham itu. Oh iya ya, benar juga ya gitu. Setelah hadza kalau ada al atau ma'rifah itu badal. Karena kalau berupa ism, khobar berupa ism itu harus nakiroh. Makanya kalau hadzal rajulu mudarrisun itu tadi, hadzal rajulu mudarrisun, khobarnya ya yang nakiroh, yang terakhir mudarrisun. Gitu ya. Fatahallah alaik, barakallahu fiik. Gak masalah ibu-ibu, misalkan kalau kita fahamnya itu bertahap sedikit demi sedikit gak masalah. Saya pun dulu awal-awal belajar juga gak langsung semuanya paham. Yang penting ketika ujian bisa lulus aja kan gitu. Nanti insya Allah semakin lama belajar itu akan semakin banyak yang dipelajari dan semakin banyak tahu contohnya dan penjelasan itu selalu berulang-ulang. Masa penjelasan berulang-ulang selalu lewat terus kan gitu ya. Pasti sedikit demi sedikit ada yang nyantol kan gitu ya. Semoga Allah memberikan kemudahan. Barakallahu fiikunna, fatahallahu alaikunna. Baik, ada pertanyaan lagi Ibu sebelum kita lanjutkan nomor 7? La yujad soal? Ma fi soal? Nastamir. Tadi terakhir Bu Heti Om ya? Enggak, Aca tadi terakhir. Afan. Terakhir tadi Aca, berarti sekarang Ibu Mutia, apakah hadirah Bu Mutia? Hadirah Ustaz. Barakallahu fik. Tafadhali as-su'al as-sabi'. Hadhihi as-sa'atu minal yabani. Ini kalau dirubah menjadi mutsanna jadi bagaimana? Hatanis sa'atani minal yabani. Ahsanti. Hatani sa'atani minal yabani. Al-yabani itu bentuk mufrad atau mutsanna? Mufrad. Tapi kok ada alif dan nunnya di belakangnya? Nah, itu memang ismul alam, memang bentuknya seperti itu ya, nama tempat. Jadi bukan karena musanna ada alif dan nunnya. Memang namanya seperti itu. Jayyid, ahsanti. Tapi ini betul jawabannya. Hatani sa'atani minal yabani. Tapi kalau misalkan saya tanya ibu-ibu, ini dari susunan kalimat ini, mubtada'nya mana? Hadhihi atau tadi hatani gitu ya. Hadhihi atau dirubah menjadi mutsanna jadi hatani. Lalu as-sa'ah atau as-sa'atani tadi sebagai apa? Badal. Sebagai apa? Badal. Sebagai badal. Makanya di sana ma'rifah ada alnya. Ini sebagai badal. Lalu khobarnya mana ibu-ibu? Minal yabani. Khobarnya minal yabani. Ini hari ini kok sedikit sekali yang bersuara ini ibu-ibu. Minal yabani itu rangkaian jar dan majrur itu sebagai khobar. Begitu ibu-ibu ya?
Syubuhul jumlah. Syubuhul jumlah, betul sekali. Dari jenis syubuhul jumlah. Sudah mulai nyambung ya insya Allah. Insya Allah. Pelan ya Ustaz, pelan-pelan. Pelan-pelan. Pelan-pelan asal selamat ya. Baik, fatahullah alaikunna. Semoga Allah selalu memberikan pintu ilmu dan amal Amin. pada kita semuanya. Nastamir. Fatahullah alaik, Bu Mutia. Sekarang Nabila, tafaddali. Nabila, as-soal. الثامن هذه السيارة للمدير تفضلي. Hatani sayarotani mudiri. أحسنتي. هاتان السيارتان للمدير. Saya tanya, kata lil mudiri ini perlu dirubah juga tidak menjadi musanna? Tidak lah. Tidak. Mengapa tidak? Saya tanya lagi selain itu. Lil mudiri ini kedudukannya sebagai apa? Khobar. Betul sekali. Sebagai? Khobar. Sebagai khobar. Khobar yang berupa? Syibul. Syubuhul jumlah. Ini kan ada huruf jar juga kan ibu ya? Ya atau iya? Iya. Li. Berarti kalau syubuhul jumlah itu tidak perlu dirubah. Tidak harus sama dengan mubtada'nya. Begitu ibu ya? Yang harus sama dengan mubtada'nya kan kalau khobar berupa ism. Hanya satu ism saja. Jadi hadhihi sayyaratani lil mudiri. Tadi sudah betul. Fatahallahu alaikunna. Hal min soal? Nastamir. As-su'alu tasi' Musri apakah hadirah? Lam tahdur. Kalau belum hadirah kita lanjutkan. Ibu Agneta ista'adhanat. Ibu Amalia, tafadhal Ibu Amalia. Liman hadzal miftahu? Iya. Liman hadzal miftahu? Liman hadzalil miftahani? Ahsanti. Liman hadzanil miftahani? Begitu ya. Liman hadzanil miftahani? Ahsantunna. Hadza itu sebagai mubtada, al-miftahani sebagai apa Ibu? Hadzanil miftahani, al-miftahani sebagai apa? Khobar. Salah badal. Sebagai badal, ahsanti, sebagai badal. Ingat kalau setelah hadza, kalau ada al atau ma'rifah di sana, berarti itu badal, begitu ya? Badal bukan khobar, tapi badal. Berarti ini khobarnya si Liman. Khobarnya Liman, Om. Si Liman. Maaf, yang Liman. Liman. Liman itu sebagai khobar yang berupa syubuhul jumlah. Jar dan majrur kan ibu-ibu ya? Ya atau iya? Iya. Makanya kalau dijawab itu baru kelihatan urutan aslinya. Misalkan hadhanil miftahani lil mudarrisi. Misalkan seperti itu. Lil mudarrisi itu jar dan majrur. Ya atau iya? Sebagai khobar. Tayyib, nastamir. Fatahallah alaik. Ba'dah Ibu Ayu, as-su'alul 'ashir, liman hadhil mil'aqatu? Liman hatanil mil'aqatani. Ahsanti, liman hatanil mil'aqatani? Fatahallah alaik. Ini juga demikian sama dengan nomor 9 tadi. Mubtada'nya mana? Hatani. Hatani atau hadhihi di sini, dan kalau dirubah menjadi hatani. Lalu al-mil'aqah atau al-mil'aqatani sebagai apa? Badal. Sebagai badal, ahsantunna, sebagai badal. Lalu khobarnya mana? Liman. Liman, itu khobar yang diawalkan. Khobar muqaddam istilahnya kalau dalam bahasa Arab. Khobarun muqaddamun, khobar yang diawalkan. Kalau dulu kita mempelajari rangkaian dasar mubtada dan khobar, itu kan mubtada dulu baru khobar kan, ya kan gitu ya Ibu ya? Iya. Mubtada dulu baru khobar. Tapi di sini liman itu merupakan khobar muqaddam, khobar yang diawalkan. Kenapa kok liman itu khobarnya diawalkan? Karena liman itu istifham, kata tanya. Dia harus di awal, ya atau iya? Iya, Ustaz. Kata tanya itu kalau dalam bahasa Arab di awal, Ibu. Kebanyakan seperti itu. Tayyib. Ila huna, sampai di sini, hal min soal fi hadhihi shafah, ada pertanyaan di halaman ini?
Nggak ada. Kalau Eka. Oh, kalau Mbak Eka tidak ada. Kalau ibu-ibu yang lain, hal min soal? Belum, La Ustaz. yujad, ma fi soal? La yujad as-soal? Taib, nastamir. Kita lanjutkan ke at-tamrin al-khamis, latihan ke-5. Ada apa di sana? Perintahnya iqra au iqra'i al-kalimatil atiyata waktubha ma'a dhabti awakhiriha. Maksudnya apa, Ibu? Baca, Kalimat. bacalah. Kalimat itu maknanya apa? Kata. Kata-kata. Ini bentuk jamaknya. Jamak muannats salim. Bacalah kata-kata al-atiyah berikut ini. Waktubha, kemudian tulislah ma'a dhabti awakhiril kalimat. Dhabt kemarin artinya apa Ibu-ibu maknanya? Lupa. Apa? Dhabtun itu maknanya kalau di sini maknanya harokat. Oh. Tulislah beserta atau dengan melengkapi harokat terakhirnya. Nggak bingung ya di sini perintahnya maksudnya bagaimana? Insya Allah nggak bingung ya? Insya Allah. Tayyib. Kalau dijemahin. Insya Allah kalau diterjemahin. Tayyib. Coba sekarang kita jawab satu persatu. Tadi Ibu Amalia sudah, Ibu Ayu sudah ya? Berarti sekarang Ibu Ayu sudah ya barusan? Terakhir siapa? Sudah Ustadz. Ana. Idzan al-an Mbak Eka, tafaddali. Kalbani gitu ya. Nah. Coba sekali lagi. Kalbani. Kalbani, betul sekali. Kalbani ini bentuk musanna dari Kalbun. kalbun, musannanya kalbani. Ahsant, fitahallah alaik. Ba'dah Ibu Hanifah masih belum bisa menjawab? Atau ini masih bergabung dengan kita? Tidak, Bu Hanifah. Tidak ada. Atau mungkin dalam perjalanan beliau diputus nyambung. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Kalau begitu, Bu Heti, tafadhali Om. Maktabani. Ahsanti, maktabani. Maktabani ini bentuk musanna dari apa Om? Dari maktabun. Maktabun, jayyid. Musannanya maktabani. Fatahallah alaik. Mudah ya. Ba'dah. Bu Siti Zuhra, tafadhali. Apa itu bacanya Om? Komisani. Qomi. Sani. Sa atau so? Komisani. Fatahallah alaik. Gak apa-apa Om, pelan-pelan. Itu qomisani, begitu Om ya? Qomisani ini bentuk musanna dari apa? Komisun. Qamisun. Musannanya qomisani. Jayyid, fatahlah alaik. Ba'dah Ibu Yanti Mustami'ah. Aca. Apa itu bacanya Aca? Halo? Ikhwan bukan sih? Enggak, salah. Akhwani. Emang Anda bahasa Arab akhwan? Enggak. Baik, ini bentuk mufradnya apa? Aca? Bentuk tunggalnya apa? Halo? Ya. Ini bentuk, ini kan musanna, ya atau iya? Bentuk Hah? tunggalnya kira-kira apa? Bentuk mufradnya apa kira-kira? Aku nggak tahu yang itu, tahunya setelahnya. Baik. Ibu-ibu ada yang bisa membantu? Di sini bacanya apa Ibu-ibu? Akhwani. 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 Gitu aja. Halo, Aca? Ya. Itu bacanya apa? Akhwani. Akhwani. Diingat-ingat itu bacanya akhwani. Begitu ya? Itu bentuk musanna dari akhun. Jadi akhwani. Fatahlah alaik. Nastamir, Ibu Mutia. Tafadhol Ibu Mutia.
Mindilani. Jayid. Fatahullah alaik. Mindilani. Ini bentuk mutsanna dari apa Ibu? Dari mufradnya apa? Bu Mutia? Mindilun. Mindilun. Ahsanti. Mindilun. Mutsannanya mindilani. Fatahullah alaik. Ba'dah Nabila. Tafadhali Nabila. Nabila. Mustaturatan. Coba tebak dulu itu bentuk tunggalnya atau mufradnya apa? Nah, ini dari mistorotun, mistoroh. Bentuk musannanya jadinya itu bacanya apa? Mistorotani. Jayyid, ahsanti, mistorotani. Mistorotani itu bentuk musanna dari mistorotun. Tinggal ditambah alif dan nun saja. Fatahullah alaik. Kembali ke Bu Amalia. Tafadhali Bu Amalia. Amalia. Mistorotani udah ya tadi ya. Tani. Ahsanti, ukhtani. Ini bentuk musanna dari apa, Ukhtun. Ukhtun. Ahsant. Jayyid. Ukhtun, musannanya ukhtani. Jayyid. Ba'dah Ibu Ayu. Tafadhali. Imro'atani. Imro'atani. Fatahullah alaik. Ini bentuk musanna dari apa? Imro'atun. Imro'atun. Jayyid. Musannanya imro'atani. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu-Ibu? Ini kalau Ibu mau menulisnya, seperti itu. Harokat lengkapnya. Baik, hal min soal, ada pertanyaan? Mafi, la yujad as-soal? Baik. Nastamir ila tamrin as-sadis, latihan ke-6 sekarang. Latihan 6 di sana perintahnya apa Ibu-Ibu? Thanni. Thanni kemarin apa maksudnya? Thanni double ya gimana? Jadikan ism mutsanna, jadikan ganda atau double begitu ya? Bingung tidak maksudnya di sini? Thannil kalimatil atiyata. Jadikan kata-kata berikut menjadi ism mutsanna. Maksudnya seperti itu. Begitu ya? Bingung tidak? Ya. Baik. Kita coba lanjutkan kembali. Mbak Eka, tafadhali Mbak Eka. Sayyarotun. Naam. Sayyarotani. Sayyaratani. Fatahullah alaik. Kita langsung jawab dua-dua saja supaya lebih cepat. Sayyaratani. Thumma tabibatun. Tabibatani. Tabibatani. Jayyid. Fatahullah alaik. Mudah Mbak Eka. Kita lihat lagi. Ibu Hanifah, apakah ada? Tidak ada. Baik, kita lanjutkan ke Bu Heti. Tafadhali Bu Heti. Waladani. Waladani. Jayyid. Waladani. Thumma lughatun. Lugatani. Jayyid, Masya Allah. Lughatani. Seperti itu tulisannya. Lughatani. Kalau lughah maknanya apa, Bahasa. Satu bahasa. Kalau lughatani. Dua bahasa. Dua bahasa. Dua bahasa ya. Fatahullah alaik. Thumma. Nastamir. Bu Siti Zuhrah. Tafadhali. Sadiqun. Jadi. Sodikun, sodikoni. Sadiqani. Bagus. Thumma tajirun. Tajirun, tajironi. Tajirani. Ahsant. Jadi tajirani. InsyaAllah nggak bingung Bu Zuhrah ya? InsyaAllah. Jayyid. Fatahullah alaik. Ba'daha. Aca lagi. Aca. As-soal as-sabi' wa thamin. Mil'aqatun mudarrisun. Mil'aqatani. Mil'aqatani. Thumma.
Yang 8 kan? Ya. Mudarrisani. Mudarrisani. Jayyid. Fatahullah alaik. نستمر بموتيا تفضلي السؤال التاسع والعاشر. Babun, babani. باباني جيد ثم اسم Ismani. اسماني mudah ya insyaallah. Fatahullah alaik. Al-akhir terakhir Nabila تفضلي. الحادي عشر والثاني عشر هذا وهذه mudah ini Nabila. هذاني هاتاني. طيب mudah kan Ibu ya? Hal min soal. Ada pertanyaan? ما في سؤال؟ لا يوجد السؤال؟ أحسنت. نستمر. Tayyib. Di sana di halaman selanjutnya ternyata sudah al-kalimatul jadidah. Kosakata baru di bawah ini. Berarti ini biasanya kalau kosakata baru berarti sudah akhir bab kan Ibu ya. Di sana ada kam, al-aidu, ajalatun, jamaknya ajalatun. Saya tanya Ibu. Ajalatun ini bentuk jamak apa? Apa? Muannas salim. Jamak muannats Muannas salim. Kita sambil murojaah ya kemarin di bab 13, 14, 15 kan kita mengenal beberapa bentuk jamak. Ada kalau mudzakar ada jamak mudzakar salim dan ada jamak taksir. Ya atau iya? Iya. Yang kalau jamak mudzakar salim tambahannya waw dan nun. Lalu kita juga mengenal kalau muannats ada jamak muannats salim dan ada jamak taksir juga. Kalau jamak muannats salim tambahannya alif sebelum ta. Kan gitu Ibu ya? Ada tambahan alif sebelum ta dan taknya menjadi tak maftuhah, tak yang terbuka. Thumma hunaka hayyun. Jamaknya ahya'u. Hayyun di sini maknanya apa, Ibu? Hidup ya? Apa? Apa? Hidup. Enggak, yang di bab ini kemarin. Mungkin di konteksnya di lain bisa diartikan hidup, tapi kemarin di sini apa, Om? Oh, hayu. Kawasan namanya. Apa desa? Kawasan. Kawasan, distrik, gitu ya. Distrik atau kompleks. Baik. Nastamir riyalun jamaknya riyalatun, ka'aba afan rak'atun jamaknya raka'atun. Thumma mistaratun jamaknya bisa mistaratun, bisa masatiru. Ini dua bentuk jamak. Mistaratun dan masatiru. Masatiru itu juga bentuk jamak dari mistarah. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu-Ibu? Halo? Oh, Ustadz, riyalun itu berarti muannas ya Ustadz? Riyal? Itu riyalun jamaknya riyalatun. Betul, riyal itu kan omlah. Omlah itu mata uang maknanya. Omlah itu mu'annas. Jadi semua mata uang muannas Ustadz? Betul, seperti itu. Harusnya seperti itu. Rubiyah. Kalau rubiyah jelas ada tak marbutahnya ketahuan. Nah, Ustadz syukur. Tayyib. Ada lagi pertanyaan Ibu? Fatahullah alaik. Jazakillah khairan. Ada lagi pertanyaan hal min soal? Udah. Laisa hunaka soal? Tidak ada pertanyaan? Enggak. Tayyib. Berarti insya Allah nggak ada kendala Ibu ya untuk bab 18. Insya Allah. Tayyib, alhamdulillah. Kita coba tengok bab 19. Ada apa di bab 19? Tidak banyak sebenarnya di bab 19. Ada apa tapi? Kita lihat Ibu ya. Tayyib. Oh, enggak, ini PDF ternyata, Om. Oh, ada angka-angka kan.
Asyara tuh ada asyara. Asyara tuh labin. Di bab 19 ini sebenarnya ada satu saja pembahasannya. Tapi di sini satu pembahasan ini perlu betul-betul diperhatikan. Karena ini akan menjadi dasar, landasan dari selanjutnya. Tentang apa itu? Tentang al-a'dad. Al-a'dad al-mufradah lil ma'dudil mudzakkar. Al-'adad itu jamak dari 'adad. 'Adad itu apa Ibu? Bilangan. Bilangan atau angka. Bilangan atau angka. Kalau disebut di sini al-'adad al-mufradah, kalau disebut al-'adad al-mufradah itu berarti bilangan berapa sampai berapa? Bilangan mufrad 1 sampai 9 ya? 1 sampai 10. Jadi kalau di dalam bahasa Arab itu masing-masing bilangan itu ada namanya. Maksudnya seperti ini. Bilangan 1 sampai 10 disebut al-a'dad al-mufradah. Lalu belasan dari 11 sampai 19 itu disebut al-a'dad al-murakkabah. Al-a'dad al-murakkabah. Jadi ada namanya sendiri. Kalau disebut al-a'dad al-mufradah berarti berapa sampai berapa tadi Ibu? 1 10. 1 sampai 10. Begitu ya. Nanti insya Allah di semester depan kita dikenalkan dengan al-a'dad al-murakkabah. Bilangan belasan. 11 sampai 19. Nanti ada juga di sana di semester 3 tentang al-fadhul uqud. Al-fadhul uqud itu maksudnya adalah puluhan. Al-fadhul uqud disebutnya. Puluhan itu dari 20 sampai 90. Itu al-fadhul uqud istilahnya. Lalu kalau dari 21 sampai 29, 31 sampai 39, lalu 41 sampai 49 sampai seterusnya sampai 99, itu nanti disebutnya al-a'dad al-ma'tufah. Al-a'dad al-ma'tufah. Lalu nanti juga ada mi'ah 100 dan alaf itu juga atau 1000 itu ada kaidahnya tersendiri. Jadi di sini kita dikenalkan dari awal terlebih dahulu dan itu akan menjadi dasar dari bilangan-bilangan selanjutnya. Kita di sini dikenalkan dengan al-a'dad al-mufradah. Apa Ibu? Al-a'dad al-mufradah. Al-'adad al-mufradah tadi bilangan dari berapa sampai berapa? 1 sampai 10. 1 sampai 10. Nah, ini saya tadi menyebutkan istilah-istilah namanya itu sebagai gambaran saja. Nanti itu pengelompokannya seperti itu. Jadi di sini 1 sampai 10 dulu, nanti 11 sampai 20 misalkan, 9 sampai 19, lalu sama puluhan. Nanti ada lagi yang 21 sampai 99 dan dilanjutkan lagi nanti 100 dan 1000. Seterusnya seperti itu. Nanti pembahasannya akan bertahap insya Allah dan akan ada lagi pembahasan yang membahas semuanya adat dari awal sampai akhir. Nanti di semester 5 insya Allah. Di semester 5 itu nanti akan dibahas kembali tentang al-a'dad, semua bilangan dari 1 sampai ribuan. Tapi di sini kita di semester 2 ini kita dikenalkan yang al-a'dad al-mufradah terlebih dahulu. Bilangan 1 sampai 10. Kalimat selanjutnya apa itu, Ustaz? Kalimat selanjutnya lil ma'dud. Ma'dud itu apa, Om? Lil ma'dudil mudzakkari. Kalau adat tadi apa Ibu? Adat itu? Bilangan atau bilangan. Kalau ma'dud itu terbilang. terbilang. Oh, terbilang. Bingung tidak apa yang saya maksud terbilang? Misal kalau dalam bahasa Indonesia bagaimana? 3 buah buku. Gitu ya. 3 buah buku. 3 itu bilangannya. Buku itu terbilangnya. Kan gitu Ibu ya? Iya atau iya?
Iya. Bingung tidak maksud saya? Biasanya sih kalau terbilang itu, Ustaz, misalkan kita nulis di bank gitu ya, 500.000, terbilang 500. Jadi ditulis gitu, Ustaz, awal. Kalau 500.000 itu kan dalam bentuk angka, terbilangnya Oh, dijabarkan Di 500 bukan gitu. berarti apa Om ya bahasa Indonesianya enaknya? bendanya aja Ustadz, bendanya. Yang penting gitulah Om ya. Yang penting bisa difahami. Terkadang itu memang susah kalau diterjemahkan itu terkadang tidak sesuai 100% dengan bahasa kita. Yang penting gitu. Jadi ma'dud itu benda yang dihitungnya. Gitu Om ya? Oh, benda yang dihitung. Oke. Taib. Adat itu bilangannya. Kalau ma'dud itu benda yang dihitung. Begitu Om ya? Bisa difahami di sini? Insya Allah. Taib. Jadi di sini ada dua hal. Ada adat, ada ma'dud. Iya atau iya? Ma'dud. Ada Ya. adat, ada ma'dud. Adat itu bilangannya, lalu ma'dud itu benda yang dihitung. Gitu Om ya. Dan perlu kita pahami juga bahwasanya adat di dalam bahasa Arab itu termasuk dalam jenis kata ism. Saya ulangi lagi. Adat di dalam bahasa Arab termasuk dalam jenis kata ism. Bingung tidak maksud saya? Maksudnya ism di sini salah satu dari macam-macam kata ya Ibu ya. Macam-macam kata di dalam bahasa Arab itu ada berapa? Ada Ada banyak. Oh enggak. 3. Macam kata di dalam bahasa Arab itu ada 3. Ada 3. Ada 3. Ahsantun. 3 itu apa saja? Isim, fi'il, huruf, ismun, fi'alun, dan harfun. harfun. Itu Ibu ya. Seperti beberapa kali kita singgung, meskipun kita belum membahasnya secara mendetil, tapi kata di dalam bahasa Arab dikelompokkan menjadi 3. Ada ismun, ada fi'alun, ada harfun. Harfun itu apa? Huruf kalau diterjemahkan secara harfiah. Itu merupakan kata bantu. Harfun itu kata bantu. Dia kalau berdiri sendiri maknanya tidak sempurna, tidak bisa difahami maksudnya. Dia kata bantu saja untuk memperjelas makna dari kata yang lain, kata ism atau fi'alun. Begitu ya. Jadi harfun itu kata bantu. Sedangkan fi'alun itu apa Om? Kata kerja. Kata kerja. Bedanya dengan kata kerja dalam bahasa kita, kalau kata kerja di dalam bahasa Arab itu terikat dengan waktu, seperti dalam bahasa Inggris. Ada fi'lun madhi, ada fi'lun mudhari, ada kata kerja lampau, ada juga untuk sekarang dan yang akan datang. Begitu Om ya. Kalau ism itu apa? Kata benda. Kebanyakan orang menerjemahkannya sebagai kata benda. Tapi intinya sebenarnya kalau bukan termasuk harfun, bukan termasuk fi'lun, itu berarti ism. Dan dia tidak terikat dengan waktu, beda dengan fi'lun. Fi'lun itu terikat dengan waktu, kalau ismun tidak terikat dengan waktu. Di sini saya pernah menyampaikan ismun itu sebenarnya cangkupannya lebih luas dari sekedar kata benda. Makanya seperti misalnya hadza itu kata tunjuk kan Ibu ya? Iya. Kalau dalam bahasa kita kata tunjuk itu kata benda bukan? Bukan. Bukan. Kata tunjuk itu ya apa Om ya? Kata tunjuk. Nah, itu kalau dalam bahasa Arab itu termasuk ismun. Lalu kata sambung alladzi yang gitu kan? Yang itu kalau dalam bahasa kita kata benda bukan? Bukan, tapi kalau dalam bahasa Arab itu kata benda, ism, maksud saya ism. Itu termasuk ism. Alladzi itu termasuk ism. Lalu kata ganti, dhamir, ad-dhamair. Kalau dalam bahasa kita itu kata benda bukan? Kata ganti itu kata benda bukan? Dalam bahasa kita. Tapi dalam bahasa Arab ya. Kalau dalam bahasa Arab itu termasuk ism. Gitu Om ya? Termasuk juga bilangan al-adad. Al-adad itu dalam bahasa Arab termasuk ism. Begitu Om ya? Iya. Bingung tidak maksud saya? Enggak.
Jadi adat perlu dipahami di sini. Al-adat di dalam bahasa Arab itu termasuk jenis kata ism. Begitu Om ya? Iya. Sudah bisa nyambung di sini Om? Maksud saya tadi, al-adat di dalam bahasa Arab itu termasuk jenis kata ism. Lalu kenapa Ustaz? Kalau termasuk jenis ism lalu kenapa? Ism itu kan dulu kita sempat mempelajari di semester 1, ism itu ada pembagiannya berdasarkan jenisnya menjadi Muzakkar, mu'annas. muzakkar dan mu'annas. Ya atau iya? Iya. Ism itu berdasarkan jenisnya dibagi menjadi 2, muzakkar dan mu'annas. Kalau itu dikatakan ism berarti adat juga demikian. Ya atau iya? Iya. Iya. Adat juga demikian. Ada adat untuk muzakkar, ada adat untuk mu'annas. Begitu ya Ibu ya? Iya. Bisa ditangkap maksud saya di sini? Karena adat itu termasuk ism, berarti dia juga terbagi menjadi muzakkar dan mu'annas. Begitu ya? Makanya di sana di judulnya di sini diberi keterangan ini adat, kita di bab ini hanya akan membahas adat untuk ma'dud yang muzakkar, untuk ma'dud yang muzakkar. Begitu ya? Bukan yang mu'annas. Kita di sini masih membahas yang muzakkar saja. Begitu ya? Tayyib. Lalu ketentuannya apa? Ketentuannya apa? Ketentuan apa? Di tempat saya sudah adzan ternyata. Di Jakarta belum adzan ya? Belum. Belum adzan. Belum Ustaz. Sebelum kita tutup, ini sekilas saja saya ingin menunjukkan sekilas. Bilangan atau adat, al-a'dad al-mufradah, bilangan dari 1 sampai 10, itu kaidahnya tidak satu saja, tapi dibagi menjadi 2. Bilangan 1 dan 2 itu kaidahnya sendiri. Bilangan 3 sampai 10 itu kaidahnya sendiri. Saya ulangi lagi pelan-pelan. Al-a'dad al-mufradah, bilangan 1 sampai 10 itu kaidahnya dibagi menjadi 2. 1 dan 2 itu kaidahnya sendiri. Lalu 3 sampai 10 itu kaidahnya sendiri. Begitu Ibu-ibu ya? Bisa ditangkap maksud saya? Iya. Baik. Lalu bagaimana kaidahnya bilangan 1 dan 2? 1 dan 2 itu bahasa Arabnya apa sih Om? Wahid. Wahidun. Wahidun isnani. Wahid isnan. Saya tulis dulu wahidun. Wahidun isnan. Ini kok nggak muncul penanya Om ya? Subhanallah. Kok muncul kursor aja. Ini seperti wahidun isnani. Wahidun isnani. Nah, itu wahid dan isnan itu 1 dan 2. Kaidahnya itu seperti kaidah na'atun, kaidah sifat. Seperti kaidah apa Ibu? Seperti kaidah na'atun atau sifat. Kaidah sifat itu bagaimana kemarin Ibu? Atau na'atun? Sama. Harus sama dengan yang disifati, ya atau iya? Iya. Dan na'atun itu letaknya di awal atau di akhir? Na'atun Terakhir. Di akhir. Jadi man'utnya dulu, yang disifati dulu baru na'atunnya, ya atau iya? Iya. Misal kalau kita ingin menyebutkan satu buah buku, berarti bagaimana? Wahidun tabun. Katanya tadi wahidunnya sebagai na'atun. Kitabun wahid. Berarti kitabun wahidun, begitu Om ya? Karena ba'di kitabun wahidun. Kitabun wahidun. Itu harus sama. Kitabun wahidun. Coba yang kedua. Kitabanithnani. Kitabanithnani. Subhanallah, kita coba lanjutkan terlebih dahulu. Nanti kita kembali lagi. Nah, di sini ada contoh juga di sana. Rakibun wahidun.
Rokibun wahidun. Ma makna rakibun wahidun? Penumpang, satu penumpang. Hehe. Satu orang penumpang. Jayyid, ahsanti. Thumma rakibani ithnani. Rokibani isnani. Ma makna rakibani ithnani? Dua penumpang. Dua orang penumpang. Kalau kita perhatikan, ini rangkaiannya ini adalah rangkaian na'at dan man'ut, ibu-ibu. Na'at dan man'ut. Kata wahidun dan isnani itu sebagai na'atun, sebagai sifatnya. Makanya dia harus mengikuti persis seperti yang disifati. Jadi ma'adudnya di sini, benda yang dihitung itu sebagai man'ut. Ma'adudnya sebagai man'ut. Benda yang dihitung sebagai yang disifati. Lalu bilangannya 1 dan 2 itu sebagai sifatnya atau na'atunnya. Bingung tidak maksud saya, Ibu? Maksud saya di sini intinya itu antara adad dan ma'adud di sini harus sama persis. Intinya seperti itu. Tidak boleh rakibun wahidatun. Lalu rakiban itsnatani. Seperti itu tidak boleh. Kan itu menyelisih kan, ya? Mu'annas tiba-tiba kan gitu, ya? Tapi harus sama mudzakar. Rakibun wahidun, rakiban itsnani. Begitu, ya? Bingung tidak maksud saya di sini? Berarti kalau 1 sama 2 ma'adudnya dulu ya yang disebut ya Ustaz? Betul sekali. Kalau 1 dan 2 ini urutannya yang disebutkan ma'adudnya dulu. Benda yang dihitung terlebih dahulu disebutkan. Baru adatnya. Dan kaidahnya menggunakan kaidah na'at dan man'ut. Begitu, ya? Jadi bilangannya itu sebagai na'atun. Makanya harus sama. Ini penanya kok agak error nih. Apa nih, Ibu? Nggak apa-apa, nanti kita akan murojaah lagi insya Allah pertemuan yang akan datang. Ini kalau intinya bilangan 1 dan 2 antara adad dan ma'adud itu harus sama. Saya ulangi lagi. Bilangan 1 dan 2 antara adad dan ma'adud harus sama. Begitu, Ibu, ya? Harus sama mudzakkar muannasnya. Iya. Baik. Sedangkan bilangan 3 sampai 10 bagaimana? Katanya tadi berbeda. Kalau bilangan 3 sampai 10 itu adatnya selalu menyelisihi ma'adud. Adatnya selalu berbeda dengan ma'adudnya dalam hal mudzakkar dan muannasnya. Makanya di sana kalau kita lihat salasatu rukkabin, arba'atu rukkabin, khamsatu rukkabin, sab'asyaratu rukkabin. Kalau kita perhatikan adatnya terlebih dahulu. Adatnya salasatu, arba'atu, khamsatu ini diakhiri tak marbutah tidak? Iya. Tak marbutah itu kan salah satu ciri ism muannas, ya atau iya? Iya. Ya. Ini berarti bentuknya muannas. Sedangkan rukab itu mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Mudzakkar. Jamak dari rakib tadi, mudzakkar. Jadi bilangan 3 sampai 10, bilangan 3 sampai 10, adat itu selalu menyelisihi ma'adudnya. Kalau bilangan 1 dan 2 tadi, adat selalu sama dengan ma'adudnya. Bilangan 3 sampai 10, adat selalu menyelisihi ma'adudnya dalam hal mudzakkar muannasnya. Gitu, ya? Lalu bilangan 3 sampai 10 itu disebutkan adatnya terlebih dahulu. Disebutkan apanya dulu, Ibu-ibu? Adatnya terlebih dahulu, bilangannya terlebih dahulu. Berbeda dengan 1 dan 2 tadi, ma'adudnya terlebih dahulu yang disebutkan. Kalau 3 sampai 10 disebutkan adatnya terlebih dahulu. Dan kaidahnya adalah kaidah idhofah. Mudhof dan mudhof ilaih. Makanya di sana kalau kita perhatikan salasatu rukkabin. Salasatu itu sebagai mudhof. Makanya tidak tanwin dan tidak ada alnya. Lalu rukkabin itu majrur karena sebagai mudhofun ilaih. Bingung tidak, Ibu-ibu? Saya ringkas pelan-pelan, Ibu-ibu, ya. Bilangan al-a'dad al-mufradah, bilangan 1 sampai 10
itu secara kaidah terbagi menjadi dua. Bilangan 1 dan 2 mempunyai kaidah tersendiri, bilangan 3 sampai 10 mempunyai kaidah tersendiri. Bilangan 1 dan 2, ini adatnya selalu sama dengan ma'dudnya. Adatnya selalu sama dengan ma'dudnya dalam hal mudzakkar muannasnya. Penyebutannya ma'dudnya terlebih dahulu, baru adatnya. Kaidahnya yang dipakai adalah kaidah na'at dan man'ud. Sedangkan bilangan 3 sampai 10, adatnya itu selalu menyelisihi ma'dudnya dalam hal mudzakkar dan muannasnya. Yang disebutkan terlebih dahulu adatnya, baru ma'dudnya. Kaidah yang dipakai adalah kaidah idhofah, mudhaf dan mudhaf ilaih. Secara singkat seperti itu, insya Allah nanti pertemuan depan akan kita murajaah lagi tentang kaidah ini. Semoga Allah memberikan kemudahan. Begitu Ibu ya? Apa ya? Iya. Baik, ini sudah maghrib ini tempat saya. Beda. Berarti nggak ada PR ya, Ustaz? PR-nya ini dihafal. Ya, oh iya Ustaz. Biar ada contoh. Misalnya ini, raqibun wahidun, raqiban isnani, thalathatu rukkabin, arba'atu rukkabin, khamsatu rukkabin, sampai asyaratu rukkabin. Kalau ditambah satu lagi, maksud saya contoh yang lain, ma'dudnya kata yang lain itu lebih bagus lagi. Misalnya, talibun wahidun, taliban isnani, thalathatu tullabin, arba'atu tullabin, khamsatu tullabin, sittatu tullabin, dan seterusnya. Sampai asyaratu tullabin. Begitu Ibu ya? Iya. Ini PR-nya ini. Nah, jadi tidak tulis, tapi menghafalkan bilangan untuk mudzakkar dan ma'dudnya. Ini disetorkan dengan rekaman. Untuk kosakata mufradat nanti dilanjutkan Ibu ya, yang misalkan kemarin yang sudah selesai, alhamdulillah berarti tinggal menghafal ini. Kalau yang belum selesai dilanjutkan hafalannya. Begitu Ibu ya. Hal min soal sebelum kita tutup. Ada pertanyaan? Iya Ustadz, berarti kalau bendanya perempuan kayak misalkan tolibatun, berarti tolibatun wahidatun gitu Ustadz. Betul sekali. Tapi sebenarnya itu baru nanti bab selanjutnya akan kita bahas contoh-contohnya. Jadi baik, di bab ini mudzakkar terlebih dahulu kita fokusnya. Oke. Baik Ustaz. Barakallahu fiik. Tapi kaidahnya betul tadi yang contoh yang disebutkan misalkan thalibatun wahidatun, thalibatan itsnatani. Berarti kan seperti itu. Yaitu kalau 1 dan 2 harus sama. Baik Ustaz, baik. Fatahullah alaik. Ada lagi pertanyaan Ibu? Sudah Ustaz, sudah mau sholat Ustaznya. Baik. Jazakumullah khairan. Kita tutup Ibu ya. Nanti ini dihafalkan. Semoga Allah memberikan kemudahan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Semoga kita diizinkan Allah untuk bertemu Ramadan tahun ini dan diberi taufik supaya bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan tahun ini, dan semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Amin. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Oh ya Ibu. Nanti Ramadan nanti jadi ya, insyaallah jam 6. Pekan depan ya? Pekan depan kan sudah Ramadan ya? Iya insyaallah. Berarti insyaallah pekan depan kita belajarnya sudah pagi Ibu ya? Oh, jam berapa Ustaz? Jam 6 seperti rencana kita kemarin. Oh iya, siap Ustaz. Baik. Semoga Allah memberikan kemudahan. Kita tutup. Oh, jadi ya. Oke. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.